Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya Bang Hen Elektronik. Di sini saya akan memperkenalkan kulkas set beset dari Midea. Ini untuk kulkas set beset dari Midea ini dengan tipe MDRS 7K10. Dan untuk penampilannya itu dari depan terlihat warnanya itu stainless, warna silver dengan kombinasi warna hitam pada bagian tengahnya. Ini menambah kesan mewah dan juga elegan. Lalu kita bisa lihat juga pada bagian samping seperti ini juga di bagian belakang itu berwarna silver. Jadi untuk kesan kulkas ini selain penampilannya itu mewah, ini juga penampilannya itu kesannya bersih, dan ini sangat kita rekomendasikan. Selain di samping itu juga didukung dengan harga yang cukup murah. Ini hanya harga yang berkisar di 7 jutaan, dan juga sudah didukung dengan garansi yang cukup lama. Itu untuk garansi inverter kompresornya itu 12 tahun dan sudah menggunakan teknologi inverter quattro, di mana untuk inverter quattro ini mampu menghasilkan listrik yang jauh lebih kecil dan juga bertenaga. Selain itu juga untuk listriknya ini juga cukup stabil dan juga mampu menjaga kelembapan dingin, sehingga kulkas ini sangat kita rekomendasikan. Selain itu untuk kulkas Midea ini juga memiliki kapasitas yang cukup besar, itu sekitar itu untuk kapasitasnya sendiri 548 liter. Ini sudah tergolong sangat gede, dan di sini coba kita buka pada bagian freezer, itu ada di sebelah kiri. Dan untuk kulkas ini sendiri juga sudah dilengkapi dengan lampu LED yang berwarna putih, dan ini untuk lampunya itu cukup terang. Di sini teman-teman bisa lihat ini pada bagian freezernya. Dan untuk pada bagian pintu ini juga raknya cukup banyak. Ini dilengkapi dengan 5 buah rak, yang dimana untuk raknya ini menggunakan bahan plastik. Di bagian pintunya ini terdapat 5 buah, dan ini bisa kita atur, bisa kita turunkan pada bagian sini, atau ini bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan untuk penyimpanan. Selain itu untuk pada bagian tengah tempat penyimpanan ini menggunakan bahan tempered glass, di mana bahan tempered glass ini mampu untuk menampung beban yang cukup berat, dan juga dilengkapi dengan 1 buah penyimpanan es batu. Dan ini untuk es batunya belum menggunakan ice maker. Dan juga di sini teman-teman bisa lihat ada terdapat 2 buah box untuk penyimpanan ikan, ayam ataupun daging. Dan ini untuk rak pada bagian bawah ini cukup kecil. Nah, di sini bisa kita lihat, dan untuk rak ini menggunakan bahan plastik. Dan ini untuk plastiknya cukup tebal. Di sini bisa kita lihat. Di sini plastiknya cukup tebal ya. Tapi untuk penyimpanan ini cukup kecil pada bagian bawah. Nah, seperti ini. Lalu kita lihat pada bagian yang rak di atasnya. Nah, di yang bagian atas juga ini cukup kecil. Nah, di sini bisa kita lihat ini juga dilengkapi dengan alarm door. Jadi di sini teman-teman bisa lihat tadi ada bunyi, itu ada alarm door. Lalu di sini ada juga untuk pendinginan khusus pada bagian box untuk penyimpanan daging dan ayam. Jadi ini untuk menjaga kelembapan pada makanan sehingga makanan tetap segar, dan ini diklaim mampu menjaga makanan itu selama 7 hari. Jadi dapat. Nah, dan untuk keunggulan dari set beset Midea ini juga dia untuk sistem pendinginannya itu menggunakan sistem pendingin cooling sistem airflow. Jadi untuk pendinginannya ini ada pada bagian di samping juga, di tengah samping seperti ini. Jadi kalau kita lihat ini ada pada bagian ini juga mendukung untuk sistem pendinginan itu, sehingga pendinginan lebih cepat merata, dan juga pendinginan itu lebih cepat dingin, lebih cepat beku, sehingga makanan yang kita simpan itu dapat terjaga kelembapannya dan juga kesegarannya. Dan di sini untuk handle-nya kita bisa lihat pada bagian di sebelah kanan ini dilapisi dengan plastik berwarna hitam.
Nah, di sini karena posisi pintunya di sini terbuka, jadi ada alarm door untuk mengingatkan agar tidak dibuka terlalu lama karena dapat membuang energi dingin yang cukup banyak. Di sini jadi di sini dilapisi dengan bahan plastik sehingga untuk mencegah dari korosi maupun dari karat karena tangan kita yang berminyak. Dan di sini juga sudah dilengkapi dengan lampu LED digital, dan juga untuk pengaturannya itu sudah menggunakan touch, dan ini touchnya cukup soft ya, sangat soft malah. Dan di sini ada lambang terkunci, ini berarti kita harus buka untuk pengunciannya, dan itu bisa kita lakukan dengan tahan seperti ini selama 3 detik. Nah, di sini udah kita terbuka, dan itu tadi ada lampu indikatornya. Ini di sini udah terbuka, dan di sini kita bisa atur. Dan untuk pengaturan ini teman-teman cukup menekan pada tulisan time select. Di sini ada, nah di sini ada tulisnya time select. Nah, di sini karena tidak terlalu nampak ya. Nah, di sini nanti teman-teman bisa lihat ini time select. Jadi di sini akan berubah. Nah, di sini ada tulisnya ref seperti ini. Jadi di sini lalu teman-teman bisa atur untuk suhunya. Untuk suhu maksimalnya itu 8 derajat, dan untuk suhu minimalnya itu 2 derajat. Ini ada pada bagian ref itu di sebelah kanan, dan nanti kita coba buka. Lalu untuk di bagian freezer, nah ini di bagian freezer, untuk suhunya itu kita bisa atur seperti ini. Untuk pembukuan maksimalnya itu minus 24 derajat, dan untuk minimalnya itu minus 16 derajat. Di sini untuk pengaturan cukup seperti ini, dan ini cukup mudah ya. Lalu di sini juga bisa dilakukan untuk super coolnya, untuk pendinginan cepat, dan juga untuk super freeze. Jadi untuk pembekuan cepat, jika teman-teman melakukan super freeze biasanya langsung ke minus 24 derajat, dan jika di super cool itu biasanya langsung ke suhu 2 derajat. Di sini juga ada vacationnya, cuman vacation ini jarang kita gunakan. Dan di sini langsung aja kita buka pada bagian di sebelah kanan atau pada bagian chillernya. Pada bagian chillernya ini juga dilengkapi didukung dengan lampu LED untuk penerangannya seperti ini. Dan ini cukup sangat terang sekali lampunya. Jadi di sini bisa teman-teman bisa lihat pada bagian dalamnya. Lalu pada bagian pintunya itu juga dilengkapi dengan 5 buah rak menggunakan bahan plastik, itu juga sama seperti yang di sebelah freezer. Dan di sini juga untuk setiap pembelian akan dilengkapi dengan buku petunjuk dan juga buku kartu garansi, dan juga di sini ada alat untuk mengatur ketinggian kaki. Jadi kaki jika lantai kita tidak rata, ini bisa diatur menggunakan tadi ya. Ini alatnya. Nah, di sini menggunakan bahan plastik juga, dan di sini plastiknya itu cukup tebal. Meskipun dengan harga yang cukup murah, di sini untuk spesifikasi kulkas ini bahannya juga tidak murah. Untuk di bagian bawah ini cukup lentur. Nah, di sini cukup tipis ini ya bagian bawah. Jadi untuk bagian bawah ini tidak disarankan untuk menyimpan barang-barang yang lebih berat. Untuk di nomor 3 ini cukup tebal. Nah, di sini dibanding yang di nomor paling bawah, nomor 1 maupun nomor 2 dari bawah. Nah, yang di sini. Lalu di sini juga terpampang sistem cooling airflow-nya. Jadi di sini menggunakan sistem airflow. Jadi untuk penyimpanan di posisi manapun itu tetap dingin ya, karena menggunakan sistem airflow. Jadi pendinginan itu jauh merata 360 derajat biasanya kalau menggunakan suhu sistem pendinginan airflow. Dan di sini juga sama untuk pendinginannya pada bagian di tengah itu ada di sebelah kanan. Untuk sistem pendinginan ada di bagian sini juga. Dan di sini untuk 3 buah rak pada bagian tengah ini menggunakan bahan tempered glass. Dan meski semua kulkas rata-rata sudah menggunakan bahan tempered glass. Dan untuk di sini box penyimpanan buah dan sayur ini menggunakan bahan plastik. Nah, untuk bagian pegangannya ini cukup tebal.
Nah, dan di sini menggunakan bahan plastik, dan di sini cukup luas untuk penyimpanan buah dan sayur. Kita lihat pada bagian yang di bagian bawah itu cukup sangat kecil ya. Nah, di sini jadi bisa kita lihat perbandingannya sama yang tadi. Pada bagian atas itu cukup besar. Jadi di sini kita sesuaikan aja pada untuk penyimpanan antara buah dan sayur. Lalu di sini juga kita bisa lihat untuk spesifikasinya. Ini dengan tipenya MDRS 710 FGF02 ID. Nah, di sini bisa kita lihat. Dan kulkas ini juga dibuat di Cina. Lalu untuk kapasitasnya itu 548 liter, dan untuk daya listrik lampunya ini sangat kecil, hanya 5 watt. Nah, di sini teman-teman bisa lihat. Lalu untuk daya pencairannya itu 240 watt. Jadi di sini sudah menggunakan teknologi more individual storage. Nah, di sini terlihat, jadi di setiap boxnya itu sudah terdapat pendinginan sehingga menjaga kelembapan pada setiap tempat, sehingga makanan itu dapat terjaga, dan diklaim mampu menjaga makanan itu selama 7 hari. Dan untuk penampakannya jika kita lihat dari jauh seperti ini. Dan untuk reviewnya teman-teman cukup sampai di sini. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Terima kasih.